Saminu wal Ishruna fi tafdil lisan al-Arabi ala ghairihi. Di dalam kitab Bustanul Arifin bab ke-28 mau menerangkan tentang keutamaan bahasa Arab atas bahasa yang lainnya. Qala al-faqihu rahimahullahu, telah berkata al-faqih, yaitu pengarang kitab ini, rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. I'lam anna lisanal arabiyyata lahu fadlun ala sairil alsinati. Ketahuilah oleh kamu sekalian, anna lisanal arabiyyata lahu, bahwa bahasa Arab itu memiliki fadlun ala sairil alsinati, memiliki keutamaan melebihi bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Arab itu salah satu bahasa internasional, tetapi bisa mengungguli bahasa-bahasa yang lainnya, terutama bahasa Inggris. Ya. Tetapi bahasa Arab itu cuma dipelajarinya oleh orang-orang Islam mayoritas, tetapi sebagian umat yang lain juga ada yang belajar bahasa Arab. Faman ta'allamaha aw 'allama ghairahu fahuwa ma'jurun. Maka siapa saja yang belajar bahasa Arab atau mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan diberikan ganjaran atau akan memberikan pahala. Siapa aja kalau Wildan bisa bahasa Arab terus patah pengen belajar bahasa Arab, itu akan diberikan pahala meskipun bahasa Arabnya bukan bahasa Arab Quran. Seperti Wildan, saya punya PR bahasa Arab, saya nggak bisa kata-kata. Oh coba lihat, oh dilihat pintu bahasa Arabnya apa. Oh, bangun. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Wildan ngasih jawaban kepada Fatah atau ngasih tahu bahasa Arabnya, atau pertanyaannya, bahasa Arabnya pintu apa? Bahasa Arabnya rumah apa? Bahasa Arabnya motor apa? Dijawab sama Wildan, karena Wildan belajar bahasa Arab, terus diberikan ilmu bahasa Arabnya ke Fatah, karena Fatah mempunyai PR, dikasih tahu, oh bahwa pintu itu bahasa Arabnya babun. Wildan ngasih tahu bahasa Arab itu mendapatkan pahala, karena di kitab ini barang siapa yang belajar bahasa Arab atau mengajarkannya atau ngasih tahu kepada orang yang tidak mengerti bahasa Arab, itu fahuwa ma'jurun, akan diberikan pahala. Li'anna Allah Ta'ala anzalal Qur'ana bi lughatil arabi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah itu dalilnya kenapa Wildan diberi pahala cuma ngasih tahu bahasa Arabnya pintu atau motor. Karena apa? Karena li'an Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala anzal Quran bi lughatil arabi, karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Alasannya itu, meskipun Wildan itu tidak ngasih tahu atau Fatah mempunyai PR-nya itu bukan Al-Quran, tetapi cuma nama pintu doang. Tapi kan pintu juga bahasa Arabnya apa? Babun. Nah itu kan, babun itu adalah bahasa Arab, berarti minjum latih bahasa Arab atau Fatah memberikan jawaban, memberikan pertanyaan kepada Wildan dan menjawab bahasa Arab. Oh berarti Wildan udah mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran apa aja terserah. Atau kata Fatah, Wildan bahasa Arabnya 10 apa? Waduh, kata Wildan asyaratun. Asyarat itu bahasa Arab. Nah berarti Wildan mempunyai pahala. Apakah bisa kalau Fatah nanya ke Wildan bahasa selain bahasa Arab dapat pahala? Nah ini ya, pertanyaan ini bagus. Kalau Fatah bertanya kepada Wildan bahasa selain bahasa Arab, bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan ganjaran, ya.
Tetapi pahala dan ganjarannya itu tidak seperti bahasa Arab. Mungkin kalau bahasa Arab, Wildan dari ngejawab bahasa Arab mungkin pahalanya 80-50%. Tapi kalau bahasa lain mungkin 30%, mungkin 20%, ya. Tidak sebesar seperti bahasa Arab. Karena bersandar kepada Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Begitu juga Wildan ngasih jawaban kepada Fatah berupa bahasa Arab. Nah, itu pahalanya berarti banyak daripada tadi ngasih jawaban dengan bahasa yang lain. Faman ta'allama fa innahu yafhamu biha dhahirul Qur'ani wa ma'aniyal akhbari. Maka siapa saja yang telah mempelajari bahasa Arab, maka sesungguhnya ia bisa memahami dengan hal itu akan makna tekstual Al-Quran dan berbagai pengertian hadis-hadis. Wildan karena bisa bahasa Arab akan mempengaruhi kepada Al-Quran dan mempengaruhi kepada hadis. Maksudnya apa mempengaruhi? Mungkin wasilahnya Wildan bisa bahasa Arab, pas dikasih buku atau hadis-hadis sama Fajar, nih Dan, saya tadi di pasar lihat buku-buku ini bagus, coba lihat, kata Wildan. Waduh, ini buku-buku hadis, pas dilihat artinya wah benar mantap. Karena Wildan mengerti bahasa Arab, jadi paham. Tetapi Fajar sebagai orang pembeli buku itu atau kitab itu nggak paham apa yang maksudnya itu, ya, karena pas membelinya itu ada kakek-kakek, aduh udah tua, kok jualan kita berat. Pas Fajar, kasihan sih. Pas lihat saya udahlah yang bahasa Arab aja, karena Fajar nggak tahu kan, lihat bahasa Arab lah, ya kan dibeli, ya kan dibeli sama Fajar. Pulang dari pasar ketemu di jalan sama Wildan. Wildan sini, saya tadi pasar beli kitab nih. Kok beli kitab ini katanya? Iya, saya tadi kasihan ada kakek-kakek yang jualan kitab, ya, atau buku-buku, tapi saya sengaja beli kitab yang ini. Pas ketemu Wildan ada, ya kan, nah ini coba artikan kitab ini. Wah, karena Wildan bisa bahasa Arab, karena Wildan paham bahasa Arab, jadi pas dibaca kitab itu sama Wildan, ya Wildan ngerti lah, terangkan kepada Fajar, ini Fajar, ini bagus kitab ini, waduh, menerangkan tentang, waduh ya, menerangkan tentang percintaan, waduh ini bagus nih katanya, ya. Udahlah, karena Wildan pinter bahasa Arab, kan, jadi paham apa dikandungnya atau isi kandungannya yang diberikan. Fajar beli kitab tadi di pasar Fajar, terus dibeli atau dilihatkan kepada Wildan. Atau gini, waduh saya nggak bisa Al-Quran nih, nggak bisa mana Al-Quran, gimana dong? Aduh, kata Fajar, saya pengen tahu artinya ini. Ya, oh saya punya teman namanya Wildan, bisa bahasa Arab. Cobalah ke Wildan lah, saya mau main sambil mau nanyakan arti ini apa. Ya, tetapi zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu ya, lihat di HP udah tahu artinya. Takutnya ini saya lihat di HP itu takutnya banyak yang salah. Saya mau ke Wildan aja lah, ahli bahasa Arab. Terus main Fajar ke rumah Wildan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Wildannya, ada. Tuh di mana? Di kamar, kata ibunya itu. Oh ya udahlah, saya mau kamar aja. Udah Fajar kamar aja tuh. Wildan di kamar kok sendirian. Udah. Fajar masuk ke dalam. Wildan lagi main game. Wah, asal ya main game ya. Wah, Wildan main game aja nih. Wah, ada apa Jar? Ke sini? Iya, saya ini mau apa? Tadi saya baca Quran, terus saya pengen tahu artinya ini. Dia tahu. Wildan, wih, ini mantep ini pelet. Kalau baca ini Arab ini, wah Fajar pasti laku. Waduh, tadinya cewek nolak Fajar, pasti ini jadi terima sekarang. Atau Fajar tadinya punya pacar satu, jadi pacarnya dua. Waduh, ada pengaruhnya. Nah, Wildan pintar bahasa Arab, ada pengaruhnya bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Salah satunya tadi ada buku hadis, wasilahnya Wildan bisa bahasa Arab, jadilah paham artinya yang ada di dalam kitab tersebut. Terus yang kedua, begitu juga Fajar pengen tahu artinya Al-Quran, dengan wasilahnya bisa bahasa Arab Wildan, jadi bisa memaknai Al-Quran. Itu ya, makanya dapat pahala berlipat ganda. Wa qad rawahu Buraidatan an Umar radhiyallahu anhu
Syekh Ibnu Buraidah sungguh telah meriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala man ta'allama farisiyyata faqad khabba wa man khabba dhahabat muru'atuhu, bahwasannya beliau berkata, man ta'allama farisiyyata, barang siapa mempelajari bahasa Persia, faqad khabba wa man khabba dhahabat muru'atuhu, maka sungguh ia penipu, dan barang siapa menipu maka hilang citra baik diri. Maksudnya apa? Maksudnya bahasa Persia itu bahasa dulu, bahasa yang tidak disukai oleh orang Arab, ya, karena bahasanya aneh. Karena waktu zaman nggak ada sekolah, sedikit lah sekolah kan, bahasa apa seperti kita lah. Kita mungkin ke sekolah, kita main kemana? Ke Papua atau ke Batam, pasti bahasanya beda. Mau apa dia? Ya kan bahasa Batam, jangankan orang luar negeri, bahasa kita juga. Kalau Wildan Indonesia, saya bahasa Sunda, apa yang lo omongin itu bahasa Sunda kan? Mungkin seperti itu ya. Kata Sayyidina Umar ya, wah maka sungguh ia penipu, ya penipu apa? Karena bahasa Persia itu kebanyakan bahasa-bahasa yang jeleknya dibandingkan yang baik-baiknya. Makanya bahasanya penipu. Tapi arti penipu di sini adalah kita lebih baik belajar bahasa Arab daripada belajar bahasa Persia, karena dulu meskipun banyak orang Persia masuk Islam, tetapi bahasa itu sedikit demi sedikit dihilangkan. Karena apa? Karena bahasanya banyak yang tidak mencontohkan kebaikan. Makanya lebih baik kamu pada Sayyidina Umar, lebih baik kamu belajar bahasa Arab, karena kalau kamu belajar bahasa Persia takut kamu tidak bisa membawanya atau tidak bisa mengucapkannya dengan baik atau dengan fasih. Wa qala Zuhri, dan dikatakan Imam Zuhri, kalam ahlul jannati al-arabiyyatu, percakapan penduduk surga adalah bahasa Arab. Wa ahli naril hindiyatu, dan penduduk neraka adalah bahasa Hindi. Tuh kan, kata Imam Zuhri, perkataan atau bahasa Arab surga itu, orang surga itu adalah bahasa Arab. Tetapi neraka, percakapan neraka adalah bahasa al-Hindi, itu bahasa Hindi. Maksud di sini adalah, maksud di sini itu apa? Maksudnya adalah bahasa Arab itu bahasa yang lebih baik daripada bahasa yang lain. Apalagi kita orang Islam, malu agama Islam tetapi tidak mengerti bahasa Arab. Minimal Al-Quran lah yang lancar. Jangan sampai kita ngakunya orang Islam, Al-Quran kita tidak terbaca. Gampanglah, bangun pintu baitun rumah, pasal yang lain gak bisa, nggak apa-apa. Minimal kita bisa baca Al-Quran. Jangan kita umur 20 tahun, dan umur berapa tahun dan 18 tahun. Bisa nggak Al-Quran? Waduh, nggak bisa. Baru Iqra 1, jangan sampai itu. Kalau bisa berusaha belajar tuh, kayak Panandeng meskipun umurnya udah tua, tapi mau belajar, mau berusaha tuh. Itu harus contoh. Ini mah yang muda malah males, malah yang tua. Padahal yang tua harusnya istirahat, nggak usah ngaji lagi ya. Itu capek kalau ngaji. Tetapi karena semangat pengen bisa, semangat pengen belajar, tidak pantang menyerah, tidak pantang melihat ada yang kecil atau yang dewasa mau ngaji bareng sama anak kecil. Saya ngaji dari Iqra 1 tuh contoh, itu contoh. Panannya juga Iqra 2, Iqra 1. Apa nggak malu masa kita yang udah dewasa, yang belum punya istri, belum berumah tangga, nggak ada semangatnya. Panennya juga yang udah tua masih semangat belajar, masa kita yang udah nggak semangat? Contohlah orang tua kita ya, soal meskipun baru Iqra 2 tetapi semangat untuk belajar ya. Waruya an Umar bin Khattab, ya, dan diriwayatkan Umar bin Khattab annahu qala alaikum bitafahumi fil arabiyyati. Qala, berkata Sayyidina Umar, alaikum, bahwasannya mestikan diri kalian bitafahumi, untuk memahami fil arabiyyati, dalam fil arabiyyati, dalam bahasa Arab. Kita harus paham bahasa Arab. Jangan sampai kita tidak mengerti bahasa Arab itu apa, ya. Itu ya salah satunya itu yang tadi kita sebutkan, itu Al-Quran. Waruya adalah Hasan al-Bisri annahu su'ila an rajuli yata'allam al-arabiyyata yaltamisu bi hasan al-mantiqi wa yafhamu biha qira'atuhu, ya. Kata Imam Hasan al-Bisri,
bahwasanya beliau telah ditanya tentang seorang laki-laki yang belajar sastra bahasa Arab, ia berusaha meraih keindahan pengucapan dengannya dan ia dapat memahami bacaannya dengannya. Nah, ada salah satu santrinya Imam Bisri pengen belajar bahasa Arab. Kenapa pengen belajar bahasa Arab? Karena saya lihat Al-Quranul Karim bahasa Arab, makanya saya semangat untuk belajar bahasa Arab. Biar apa? Biar mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran. Meskipun kita mencari ilmu itu harus ikhlas, tetapi tetap kita belajar bahasa Arab itu ada nilai plusnya atau pahalanya berlipat ganda. Ya, makanya kita jangan putus asa atau jangan kita malas belajar. Meskipun kita ngaji seminggu sekali, minimal lah kita ngaji seperti itu. Jangan sampai kita ayo sebulan sekali lah. Jangan. Ya kenapa? Takut kita diambil ruh kita atau kita mati dalam keadaan tidak mengerti bahasa Arab atau tidak mengerti Al-Quran. Minimal kita lancar Al-Quran. Siapa tahu dengan lancarnya baca Al-Quran kita selamat dari siksa kubur dan selamat di akhirat. Nantinya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengadakan kayak gini itu bukan buat untuk melihat kemampuan saya atau untuk melihat keilmuan saya, bukan, tetapi satu adalah untuk mencari ridhonya Allah. Siapa tahu dengan seperti ini kita dapat dimudahkan segala urusannya. Yang tadi belum punya pekerjaan dapat pekerjaan. Tadi yang masih sekolah mudah-mudahan sekolahnya lancar. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat punya jodoh. Tadi yang belum punya pacar mudah-mudahan punya pacar. Amin. Ya, makanya siapa tahu dengan wasilahnya pertemuan ini atau dengan wasilahnya kita ngaji ini, mudah-mudahan segala urusan kita di dunia ataupun akhirat, terutama di dunia, semua oleh Allah dimudahkan dan dijauhkan dari mara bahaya. Di barokati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mungkin pengajian segini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya untuk yang jangan kapok ya. Insya Allah tetap hari Jumat itu kita tetap pengajian seperti ini. Mau ngaji, mau datang terserah, yang penting insya Allah kita ditetapkan pengajian Jumat seperti ini ya. Mudah-mudahan kedepannya kita nambah lancar, amin. Nambah banyak orang yang mau belajar ngaji. Sebenarnya kita biar nggak terlalu nggak paham atau nggak mengerti bahasa Arab, salah satunya itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.